Di balik kilauan permukaan laut, tersembunyi dunia lain yang nyaris tak pernah kita lihat. Sunyi, tak berujung, dan mematikan. Di tempat ini, cahaya matahari perlahan lenyap hingga hanya tersisa kegelapan total. Tekanan meningkat sedemikian rupa, cukup kuat untuk meremukkan baja. Namun anehnya, di kedalaman yang dingin dan gelap ini, kehidupan bukan hanya bertahan, ia berevolusi dengan cara yang ekstrim. Makhluk yang seharusnya kecil justru tumbuh menjadi raksasa. Udang bisa membesar hingga sepanjang lengan manusia. Ubur-ubur mengembang lebih lebar dari sebuah rumah. Dan di suatu tempat di jurang samudra, bersembunyi cumi-cumi yang panjangnya menyaingi bus sekolah. Fenomena ganjil ini dikenal sebagai deep sea gigantism, gigantisme laut dalam. Para ilmuwan telah menelitinya selama puluhan tahun, namun jawabannya masih belum sepenuhnya jelas. Mengapa laut dalam justru memilih makhluk berukuran besar? Apakah suhu ekstrim yang memperlambat waktu biologis? Apakah tekanan dahsyat yang memengaruhi cara kehidupan berevolusi? Ataukah ada sesuatu yang lebih mendasar, tertulis dalam cara hidup beradaptasi ketika didorong ke batas absolutnya? Hari ini, kita akan menyelam ke salah satu misteri terbesar lautan. Bukan hanya untuk mengenal para raksasa ini, tetapi untuk memahami kekuatan apa yang membentuk mereka menjadi penguasa jurang. Mari kita mulai dari fakta. Gigantisme laut dalam bukan mitos. Pola ini benar-benar terjadi dan tercatat pada banyak spesies yang hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter. Salah satu contohnya adalah giant isopod. Bayangkan kutu kayu kecil yang biasa menggulungkan tubuhnya saat disentuh. Sekarang, bayangkan versi yang sama, tetapi sebesar anak anjing. Itulah Bathynomus giganteus, salah satu krustasea terbesar di bumi. Panjangnya bisa mencapai 0,5 meter dan beratnya lebih dari 1 kilogram. Ia berjalan lambat di dataran abisal, memakan sisa-sisa organisme yang jatuh dari atas. Tubuhnya seperti lapisan baja, pemakan bangkai yang dirancang untuk bertahan. Lalu ada kepiting laba-laba Jepang dengan bentang kaki hampir 4 meter dari ujung ke ujung. Ia bergerak perlahan di dasar laut sekitar Jepang, tampak seperti mesin raksasa dari era purba. Tubuhnya relatif kecil, tetapi jangkauan kakinya tak tertandingi di antara arthropoda. Di perairan terbuka, hidup cumi-cumi kolosal, makhluk yang begitu sulit dipelajari hingga kita hanya memiliki segelintir spesimen. Ia diyakini sebagai invertebrata terbesar yang masih hidup, dengan mata sebesar bola basket, mata terbesar di seluruh kerajaan hewan. Di zona gelap total, mata besar bukan kemewahan, melainkan perbedaan antara hidup dan mati. Amphipoda, krustasea kecil mirip udang yang biasanya hanya sepanjang 1 cm di perairan dangkal, juga mengalami transformasi ekstrim. Di Palung Mariana, beberapa spesies tumbuh hingga lebih dari 30 cm. Mereka berkumpul dalam kelompok, membersihkan apapun yang jatuh ke dasar palung. Ubur-ubur pun tak luput. Ubur-ubur merah raksasa melayang di kedalaman dengan lonceng selebar lebih dari 1 meter. Ia tidak memiliki tentakel panjang, melainkan lengan tebal seperti daging untuk menangkap mangsa. Lambat, hening, dan menyeramkan, seperti balon merah yang hanyut di kehampaan. Ada pula deep star jellyfish, spesies langka dengan tubuh transparan yang beriak lembut. Saat disinari, ia tampak berpendar, menambah kesan asing dari dunia yang nyaris tak tersentuh manusia. Di sekitar ventilasi hidrotermal, tumbuh cacing tabung raksasa Riftia, yang bisa melebihi 2 meter panjangnya. Mereka hidup di air super panas penuh racun, tanpa mulut dan tanpa sistem pencernaan. Hidup mereka bergantung sepenuhnya pada bakteri di dalam tubuhnya. Mereka bukan pemburu, melainkan petani kehidupan mikro. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa mereka tumbuh sebesar ini? Jawabannya tidak tunggal, tetapi sebagian besar dimulai dari fisika. Di laut dalam, suhu hampir selalu mendekati titik beku, jarang melebihi 4 derajat Celcius. Air dingin memperlambat metabolisme. Reaksi kimia dalam sel berjalan lebih lambat. Bagi banyak hewan, ini adalah kerugian. Namun di laut dalam, di mana makanan sangat langka, metabolisme lambat justru menjadi keuntungan. Energi terbakar lebih hemat. Hewan bisa bertahan lebih lama tanpa makan. Dan di jurang laut, kemampuan menunggu adalah kunci hidup. Ada faktor lain, oksigen. Air dingin
mampu menahan lebih banyak oksigen terlarut. Tubuh besar membutuhkan pasokan oksigen yang besar pula. Di laut hangat, ukuran besar menjadi masalah karena sel-sel kekurangan oksigen. Tetapi di kedalaman dingin, kebutuhan itu bisa terpenuhi. Tekanan juga memainkan peran penting. Di kedalaman 4 km, tekanan mencapai lebih dari 400 atmosfer. Bagi manusia, ini mematikan. Namun bagi makhluk laut dalam, tekanan adalah kondisi normal. Bahkan tekanan mungkin justru menguntungkan tubuh besar. Hewan kecil memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih tinggi, sehingga sel-selnya lebih terpengaruh tekanan. Tubuh besar dengan volume lebih padat cenderung lebih stabil secara struktural. Prinsip lain yang relevan adalah aturan Bergman, yang menyatakan bahwa hewan di lingkungan dingin cenderung memiliki tubuh lebih besar karena kehilangan panas lebih lambat. Di jurang laut yang membeku, sedikit keuntungan ini bisa menentukan hidup atau mati. Namun, suhu dan metabolisme belum menjelaskan segalanya. Kita juga harus melihat makanan, atau lebih tepatnya, betapa jarangnya makanan itu tersedia. Laut dalam adalah gurun nutrisi. Tidak ada fotosintesis, tidak ada tumbuhan. Energi datang dari salju laut, partikel organik yang perlahan jatuh dari permukaan. Sebagian besar sudah habis dimakan sebelum mencapai dasar. Yang tersisa hanyalah jatah minim. Sesekali bangkai besar seperti ikan paus jatuh ke dasar laut. Ini adalah pesta langka yang bisa menopang ekosistem selama bertahun-tahun. Dalam lingkungan seperti ini, strategi paling efisien adalah tumbuh lambat dan hidup lama. Hewan besar memiliki metabolisme per unit massa yang lebih rendah. Giant isopod bisa bertahan berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun tanpa makan. Ukurannya memungkinkan penyimpanan energi dalam jumlah besar. Strategi ini berarti pertumbuhan yang sangat lambat. Beberapa spesies membutuhkan puluhan tahun untuk dewasa. Hiu Greenland, penghuni laut dalam, baru matang seksual setelah lebih dari 100 abad dan bisa hidup lebih dari 400 tahun. Di laut dalam, waktu berjalan dengan ritme berbeda. Ukuran besar juga memberikan keamanan. Predator di kedalaman jauh lebih sedikit dibanding laut dangkal. Pemburu di sini adalah spesialis yang sabar, namun bahkan mereka memiliki batas. Tubuh besar, berlapis keras dan padat energi seringkali bukan target yang sepadan. Mengapa mengejar mangsa raksasa jika ada yang lebih kecil dan mudah ditangkap? Bagi cumi-cumi kolosal, ukuran berarti kekuatan. Tentakelnya dipenuhi kait berputar, cukup kuat untuk bertarung dengan paus sperma. Ini bukan sekedar bertahan, ini dominasi. Lingkungan laut dalam juga sangat stabil. Suhu, tekanan, dan kegelapan hampir tidak berubah selama miliaran tahun. Stabilitas ini memungkinkan evolusi berjalan lambat tanpa gangguan besar. Banyak spesies laut dalam dianggap fosil hidup. Giant isopod misalnya, berasal dari garis keturunan yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ditambah dengan minimnya kompetisi dan strategi reproduksi yang lambat namun terencana, ukuran besar menjadi pilihan evolusioner yang masuk akal. Di dunia yang tidak berubah-ubah, kesabaran dan ketahanan mengalahkan kecepatan. Selama berabad-abad, manusia menceritakan legenda monster laut, kraken, ular laut raksasa, makhluk yang menarik kapal ke kedalaman. Kisah-kisah ini bukan sekedar hayalan, melainkan upaya menjelaskan pertemuan singkat dengan makhluk real yang belum dipahami. Cumi-cumi raksasa yang terdampar di pantai dengan mata besar dan paruh tajam pasti tampak seperti monster. Namun kenyataannya jauh lebih menarik. Para raksasa laut dalam bukanlah monster. Mereka adalah bukti betapa fleksibelnya kehidupan. Yang benar-benar mengerikan bukanlah mereka, melainkan skala lautan itu sendiri. Lebih dari 95% masih belum dijelajahi. Setiap penyelaman selalu membawa kejutan baru. Mengapa sebagian makhluk menjadi raksasa sementara yang lain tetap kecil? Apakah ada batas ukuran? Ataukah dengan cukup waktu dan stabilitas, mereka bisa tumbuh lebih besar lagi? Kita belum tahu. Laut dalam adalah habitat terbesar di bumi, dan kita lebih mengenal permukaan Mars dibanding dasar samudera kita sendiri. Dan di sana, di kegelapan abadi, masih menunggu makhluk-makhluk yang akan mengubah cara kita memahami kehidupan.